Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang monosodium glutamat atau MSG yang beranggotakan saya Ahmad Ulul Bisri Husni, Lilis Mustika Dingin Lestari, dan Meliana Iftia. Definisi dari monosodium glutamat yaitu monosodium glutamat atau yang biasa disebut dengan MSG adalah garam sodium L-glutamic acid yang digunakan sebagai bahan penyedap makanan. MSG merupakan hasil dari purifikasi glutamat atau gabungan dari beberapa asam amino dengan sejumlah kecil peptida yang dihasilkan dari proses hidrolisa protein. Nah, gambar di bawah itu merupakan struktur kimia dari MSG. Nah, selanjutnya yaitu sejarah MSG. Nah, pada tahun 1908, Profesor Kikunai Ikeda mengisolasi asam glutamat dari ganggang laut Laminaria japonica. Dia memperhatikan bahwa kaldu Jepang katsuobushi dan kombu mempunyai rasa tidak biasa. Selanjutnya, beliau melakukan verifikasi bahwa glutamat terionisasi merupakan penyebab rasa umami. Nah, garam-garam yang terkandung seperti kalsium, kalium, dan magnesium glutamat menghasilkan rasa umami. Selain itu, ada juga rasa logam tertentu akibat adanya mineral lain dalam garam tersebut. Namun, garam yang paling mencolok yaitu sodium glutamat. Garam ini paling mudah larut dan sedap dan mudah dikristalkan. Selanjutnya, Profesor Ikeda menamai produk tersebut monosodium glutamat dan mengajukan paten untuk membuat MSG. Pada tahun 1909, beliau memulai produksi MSG dan dikomersialkan pada tahun 1909 sebagai Ajinomoto. Nah, proses produksi pertama dengan metode ekstraksi. Protein nabati diolah dengan asam klorida untuk memutuskan ikatan peptida. Kemudian L-asam glutamat hidroklorida diisolasi dan dimurnikan. Sifat dari monosodium glutamat yaitu monosodium glutamat merupakan zat padat dan stabil, berwarna putih, terurai oleh zat pengoksidasi kuat seperti oksigen, hidrogen, kalium nitrat, dan lain-lain. Rumus molekulnya C5H8NNaO4. Berat molekulnya 169,1 gram per mol. Titik lelehnya 232 derajat Celcius atau 550 Kelvin atau 450 derajat Fahrenheit. Selanjutnya ada teknologi pengolahannya. 1. Pemilihan bahan baku. Tetes tebu atau molase yang dihasilkan dari pabrik gula atau produk sampingan dari gula pasir tersebut menggunakan bakteri Brevibacterium lactofermentum NaOH atau Na2CO3. Kedua, proses fermentasi. Molase akan difermentasikan dengan bakteri tersebut, akan menghasilkan asam glutamat dan akan ditambahkan NaOH atau Na2CO3 yang akan menghasilkan monosodium glutamat dan akan dikristalkan atau diuapkan dan akan menghasilkan produk MSG. Proses ini, tetes tebu akan dimasukkan ke dalam tangki fermentasi yang sudah dimasukkan bakteri. Bakteri tersebut akan mengkonsumsi antara campuran gula dan tetes tersebut dan akan menjadi asam glutamat. Tahap ketiga yaitu tahap pemekatan. Larutan asam glutamat yang dihasilkan dari fermentasi kemudian diberi uap panas untuk mengurangi kandungan air di dalam tangki. Yang terakhir, proses pengeringan. Setelah itu, asam glutamat akan dimurnikan dan dinetralisasi melalui proses kristalisasi dan pengeringan. Kristalisasi ini akan dipanaskan dan akan dikeringkan dengan suhu tinggi. Setelah itu, akan menjadi monosodium glutamat atau MSG. Kristal MSG akan diayak dengan mesin ayakan atau shifter dan dipisah-pisah supaya ukurannya seragam. Dalam menjaga kualitas suatu produk, perusahaan tentunya mempunyai standar quality control atau pengendalian mutu, yang mana dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama yaitu pengendalian mutu bahan baku. Bahan utama pada produksi MSG yaitu tetes tebu.
Standar tetes tebu yang digunakan yaitu mengandung gula antara 50-60%. Selain itu juga digunakan glukosa hasil sakarifikasi dari tepung tapioka dan bit molase dengan perbandingan tertentu. Bahan pembantu yang digunakan antara lain asam sulfat, yang berfungsi untuk mengikat kalsium dari tetes tebu pada saat proses dekalsifikasi serta digunakan pada proses kristalisasi pertama untuk menurunkan pH larutan dari cairan hasil fermentasi. Natrium hidroksida 20% berfungsi untuk menetralkan asam glutamat pada pH 3 menjadi monosodium glutamat pH 6,2 sampai 6,5. Amoniak berfungsi sebagai sumber nitrogen pada proses fermentasi atau pertumbuhan sel bakteri, serta sebagai kontrol pH. Amoniak ini disimpan dalam karbon steel dan diatur secara otomatis selama fermentasi. Selanjutnya, karbon aktif yang berfungsi untuk menyerap warna coklat kehitaman dari MSG cair pada proses dekolorasi. Karbon aktif yang digunakan berbentuk serbuk sehingga penggunaannya langsung dicampurkan pada MSG cair yang berwarna coklat kehitaman. Antifoam digunakan untuk mencegah terjadinya buih yang timbul selama proses fermentasi akibat agitasi dan aerasi. Berdasar informasi yang kami dapat pada suatu perusahaan, antifoam yang digunakan bermerek Dagang AZ. Selain itu juga ditambahkan beberapa vitamin dan mineral pada medium fermentasi, antara lain biotin, vitamin B1, MnSO4, MgSO4, dan FeSO4. Enzim yang digunakan pada proses sakarifikasi tapioka adalah alfa amilase dan glukoamilase. Aron fish digunakan sebagai koagulan atau agen koagulasi pada proses dekalsifikasi. Air yang sering digunakan dalam proses pembuatan MSG adalah jenis industrial water atau IW. Aspek kedua pada pengendalian mutu yaitu pengendalian mutu pada proses produksi. Antara lain, komponen medium harus sesuai dengan persyaratan untuk biomasa sel dan produksi metabolit, serta harus memenuhi kecukupan pemberian energi untuk biosintesis dan pemeliharaan sel. Aerasi dan agitasi juga harus diperhitungkan dengan baik, agar viskositas dari medium akhir dan berikutnya dapat terkendali. Sterilisasi panas dan filtrasi udara adalah metode umum yang digunakan untuk menghilangkan kontaminan dari fermentor dan kultur media. Optimasi sangat diperlukan pada proses pendinginan, jumlah oksigen terlarut, ukuran dan kontrol pH dengan amoniak. Kondisi optimal pertumbuhan sel yaitu pada suhu 30-35 derajat Celcius dengan pH antara 7-8. Apabila kecepatan transfer oksigen tidak dikontrol dengan baik, maka dapat menyebabkan akumulasi asam aketoglutarat. Kelebihan biotin akan membentuk asam laktat. Dengan demikian, pada media yang kelebihan biotin harus ditambahkan penisilin yang mempertinggi permeabilitas membran sel dan meningkatkan produksi asam glutamat. Selanjutnya, penurunan pH akibat terbentuknya asam pada proses pembentukan prastarter tidak diinginkan karena dapat menghambat pola pertumbuhan sel. Penambahan garam CaCO3 sebanyak 3% ke dalam tebu prastarter berguna untuk mencegah agar pH tidak rendah dari 7. Nilai pH tertinggi yang terjadi akibat peruraian urea diharapkan tidak lebih dari 7,4, sedangkan pH terendah tidak kurang dari 6,8. Pada proses fermentasi dibutuhkan oksigen yang cukup dalam pengendalian laju perkembangan dan produksi metabolit. Aspek ketiga yaitu pengendalian mutu pada produk akhir. Kristal MSG yang kering dan telah didinginkan, kemudian dilakukan proses pengayakan bertingkat, yaitu LC, RC, dan FC. LC merupakan kristal MSG yang lolos pada ayakan berukuran 30 mes, sedangkan RC merupakan kristal MSG yang lolos pada ayakan berukuran 40 mes, dan FC merupakan kristal MSG yang lolos pada ayakan ukuran 100 mes. Pengemasan diisi berdasarkan ukuran kristal dan tipe pengemas. Ukuran kemasan yang digunakan bermacam-macam, mulai dari 10 gram, 50 gram, hingga 1 kg. Pada proses pengemasan terdapat detektor ukuran berat dan metal detektor untuk menjaga mutu produk MSG.
Ini sumber dan referensi dari YouTube kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.